Halo teman-teman sekalian, semoga kalian dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama aku Taskia Khansa, biasa dipanggil Taskia. Dalam kesempatan ini, aku ingin mempresentasikan diri aku sebagai calon kandidat 1 IKMI 2022, dan ini merupakan bagian dari acara Pemira IKMI UI 2021. Oke, jadi isi presentasi aku meliputi 5 poin ini. Yang pertama mengenai experience atau pengalaman organisasi dan pengalaman kepanitiaan. Kemudian ada analisis SWOT aku atau Strength, Weakness, Opportunity, and Threats. Kemudian di poin ketiga ada penjabaran visi dan misi. Lalu setelah penjabaran visi dan misi ada pemaparan mengenai inovasi. Dan yang terakhir ada penjelasan mengenai program kerja. Yang pertama mengenai experience, jadi untuk pengalaman organisasi di tahun 2020 aku menjadi staf divisi creative production untuk IKMI. Kemudian di 2021 tahun ini aku dipercayai menjadi wakil kepala divisi creative production. Untuk pengalaman kepanitiaan yang pertama di tahun 2020 aku menjadi staf divisi design incarnation, kemudian menjadi project officer untuk Pemira IKMI. Kemudian di tahun 2021 ada 3 kepanitiaan yang aku ikuti. Pertama, aku jadi penanggung jawab atau PJ Lomba Debat Inggris OIM FIB UI 2021. Lalu aku juga jadi wakil kepala divisi digital drawing untuk Incarnation. Dan yang terakhir, aku jadi staf divisi mentor untuk ospek jurusan IKMI. Lalu move on ke analisis SWOT aku. Untuk strength, di sini aku meletakkan 3 poin. Yang pertama itu aku orangnya, aku rasa aku orang yang tegas dan terstruktur dalam mengambil keputusan. Kemudian aku juga pendengar yang baik. Jadi sebelum mengambil keputusan, biasanya aku selalu konsultasi dan menanyakan pendapat teman-teman aku. Dan yang terakhir, aku punya dorongan untuk selalu berusaha menolong orang lain. Kalau misalnya mereka ada kesulitan atau misalnya mereka curhat atau apa gitu ya. Kemudian untuk weakness juga aku taruh 3. Yang pertama, aku itu orangnya perfeksionis. Jadi kadang kerjanya lama gara-gara aku pengennya yang terbaik terus gitu. Dan itu juga jadi menghambat kinerja aku juga. Lalu aku cenderung memendam stres. Jadi kalau misalnya ada masalah itu bukannya di-sharing tapi malah dipendam sendiri, gitu juga menurut aku nggak baik. Yang terakhir, aku orangnya scatterbrain ya. Jadi kadang suka lupa misalnya naruh sesuatu di mana, atau misalnya ada data atau apa gitu, suka scatterbrain aku. Nah, untuk opportunity aku taruh 2. Yang pertama, aku sendiri udah menjadi bagian dari kepengurusan IKMI kira-kira selama 2 tahun, dan aku juga pernah bekerja dengan kakak tingkat dan adik tingkat di IKMI selama 2 tahun itu. Untuk threads, yang paling pertama ini aku punya keinginan dan planning sendiri, terutama untuk mengikuti program ISMA. Yang kedua juga aku tidak tinggal di sekitar UI, jadi agak susah gitu untuk mobilisasinya ke UI. Selanjutnya di sini aku menaruh visi aku. Jadi setelah berkontemplasi dan juga tanya-tanya ke teman-teman yang lain gitu, aku membuat visi yaitu untuk mewujudkan IKMI sebagai organisasi yang aktif, solid, dan berdaya guna. Nah, visi ini tentunya akan direalisasikan melalui misi aku yang aku jabarkan menjadi 3 poin. Yang pertama itu untuk mengembalikan antusiasme dan semangat anggota IKMI. Lagi aku dengar banyak teman-teman yang karena juga pandemi COVID-19 ini itu jadi kurang bersemangat atau kita sering dengar kayak ke burnout gitu kan. Jadi aku pengen mengembalikan semangat mereka gitu. Dan yang kedua juga meningkatkan ikatan kekeluargaan antar anggota IKMI. Banyak juga feedback yang masuk kayak teman-teman merasa kita belakangan ini mungkin karena COVID juga lagi gitu kita kurang bonding. Kemudian yang terakhir untuk menjadikan IKMI wadah bagi mahasiswanya untuk mengembangkan diri baik di lingkungan internal IKMI maupun eksternal. Jadi mungkin untuk teman-teman yang berprestasi atau punya minat dan bakat, aku pengen IKMI bisa jadi tempat yang menampung mereka gitu, tempat yang menjadi safe space juga untuk mereka mengekspresikan diri mereka
baik di IKMI atau misalnya nanti di eksternal itu juga sama seperti itu. Untuk inovasi, jadi inovasi yang aku canangkan kalau aku misalnya terpilih menjadi ketua IKMI itu adalah evaluasi program kerja IKMI yang udah ada, serta adanya penambahan atau pengurangan program berdasarkan evaluasi tersebut. Jadi penambahan atau pengurangan ini tidak dilakukan semerta-merta tentunya, tapi melalui banyak keputusan dan pertimbangan dan banyak feedback juga mau teman-teman yang lain. Jadi bukan berdasarkan aku sendiri aja gitu ya, nanti kita akan rapatkan. Jadi keputusan ini aku ambil setelah mempertimbangkan feedback dari anggota IKMI, banyak yang masuk juga yang kasih saran gitu misalnya ke kami, dan juga refleksi terhadap kinerja kepengurusan IKMI tahun-tahun sebelumnya di masa pandemi COVID-19. Jadi harapan aku dengan adanya evaluasi ini itu dapat menciptakan program yang lebih relevan mungkin untuk anggota IKMI, dan program ini bisa menambah antusiasme mereka di IKMI gitu. Sebagai contoh, karena aku sebelumnya menjadi staf divisi creative production, jadi aku tahu minat anggota IKMI terhadap salah satu program kerja creative production, yaitu majalah 2 bulanan Lemon Milk gitu. Jadi Lemon Milk sendiri ini ada banyak ruang untuk improvisasi ya. Aku dan kepala divisi kita sempat ngobrol-ngobrol juga, jadi bisa kita tambahkan rubrik kolom curhat atau kuis berhadiah merchandise IKMI yang juga itu diproduksi sama teman-teman dari Creative Production sendiri. Jadi seperti sekali dayung 2-3 pulau terlampaui kayak gitulah. Terakhir untuk program kerja, jadi aku punya 2. Yang pertama itu survei kerja pertengahan tahun. Jadi survei ini apa? Ini survei kepuasan anggota IKMI, seluruh anggota IKMI mengenai kepengurusan IKMI yang dilakukan dalam bentuk Google Form. Jadi nanti mungkin di Google Form-nya ada kayak pertanyaan gitu ya, kira-kira udah puaskah teman-teman, terus program kerja apa yang paling teman-teman suka gitu. Dan di sini mereka juga bisa menyalurkan saran dan aspirasi mereka gitu, sehingga pengurusnya nanti bisa mendapatkan feedback langsung dari luar, apalagi nanti pertengahan tahun juga akan menyusun LPJ TT gitu kan. Nah itu kita bisa dapat feedback bukan dari pengurusnya aja, tapi ada langsung gitu dari teman-teman luar. Nah tujuannya apa? Untuk mengevaluasi kerja kepengurusan IKMI yang sudah berjalan selama setengah tahun. Terus yang kedua ini bisa jadi rujukan untuk pengurus untuk meningkatkan dan menjalankan kepengurusannya nanti sampai akhir tahun. Untuk survei kerja pertengahan tahun, sasaran kegiatannya tentunya seluruh anggota IKMI, lalu parameter keberhasilannya 30-40% anggota IKMI mengisi survei tersebut. Nah ini aku buat pertimbangannya pandemi yang mempersulit keadaan teman-teman. Jadi untuk this is a small step, langkah awalnya harapan aku ada sampai 40% yang bersedia mengisi survei ini, dan aku melihat kondisi teman-teman juga yang mungkin masih dalam masa peralihan gitu, ingin aktif ke IKMI lagi gitu kan ya. Dan untuk waktu pelaksanaannya ini aku lakukan di pertengahan tahun periode kepengurusan. Program kerja yang kedua yaitu pembinaan untuk pengurus IKMI. Jadi pembinaan ini aku merencanakannya ada 2 mata acara. Yang pertama itu pembekalan soft skill dan hard skill, dan yang kedua itu acara bonding. Nah, untuk pembekalan skill ini bisa kita bagi 2 jadi soft skill ya, yang berkaitan dengan pengembangan diri seperti leadership, teamwork, dan team management. Yang hard skill ini bisa berkaitan dengan kemampuan mengolah data dan aplikasi. Setelah itu kalau bonding ini bisa kita tentukan berdasarkan preferensi pengurusnya ya. Mereka mungkin mau game atau movie night atau sharing session, itu bisa bergantung sama keputusan teman-teman pengurus. Tujuan dari proker ini apa? Yang pertama untuk melatih kepala divisi dan para staf periode selanjutnya agar memahami kinerja organisasi. Again ini aku dapat dari feedback kepengurusan tahun ini gitu ya. Jadi mereka harapannya bisa dibekali dengan kemampuan seperti hard skills atau soft skills ini, karena mungkin pas pertama kali masuk itu mereka masih kurang familiar dengan kinerja organisasi IKMI. Harapannya nanti mungkin kakak tingkat atau kepengurusan sebelumnya bisa membina teman-teman pengurus yang baru. Yang kedua, untuk memperkuat ikatan kekeluargaan dan bonding antar pengurus. Jadi bonding ini memang ditekankan karena memang
keluhan teman-teman IKMI banyak mengenai kurangnya bonding antar anggota, terutama konteksnya lagi pandemi COVID-19. Sasaran kegiatan, tentunya seluruh pengurus IKMI, lalu parameter keberhasilannya terbentuknya kepengurusan IKMI yang kompak dan skillful, dengan kondisi 90% nih pengurus IKMI ini hadir dan atau bisa mempraktikkan skill yang udah disosialisasikan. Waktu pelaksanaannya itu dilakukan di awal masa terbentuknya kepengurusan IKMI, dan kalau acara bonding itu lebih bersifat tentatif, jadi disesuaikan sama pengurusnya inginnya kapan, bisanya kapan, dan frekuensinya berapa, tapi tetap kita pertimbangkan efektivitasnya. Sekian presentasi dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Aku mau mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menyimak presentasi ini. And have a nice day everyone. Goodbye.